Pada tahun 1979 terbit sebuah buku yang judulnya kalau di bahasa Indonesia kan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, karangan Michael H. Hart, seorang Yahudi Amerika. Buku itu terbit, bahkan sampai hari ini masih diterbitkan di seluruh dunia. Ketika buku itu terbit, gempar dunia. Kenapa gempar? Karena judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Karena Michael H. Hart meletakkan tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang sekuler protes. Kenapa Muhammad? Sementara Isaac Newton nomor 2, Yesus nomor 3. Mereka protes. Kenapa? Mereka nggak senang dengan Islam. Mereka nggak senang dengan Muhammad. Tahun 80 diadakan peringatan lagi. Michael Hart mengulas lagi, masih tetap Muhammad nomor 1. Bahkan sekarang tahun 2023 bukunya masih terbit, Nabi Muhammad masih nomor 1. Ini Michael H. Hart ini profesor, diprotes. Semua orang nggak senang, benci, ganti, jangan Muhammad katanya. Michael H. Hart cuma ngomong begini, jadi dia dicaci, dimaki oleh orang seluruh dunia. Michael Hart cuma ngomongnya gini, dulu Muhammad seorang diri menyampaikan ajarannya, ditemani oleh 1 orang wanita dan 2 orang anak kecil. Jadi ketika Rasulullah menerima Islam, Iqra, Khadijah, Zamiluni diselimutin. Kemudian setelah tenang menyampaikan Islam, ditemani sama 2 orang anak kecil, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Dulu Muhammad menyampaikan ajarannya ditemani 1 orang wanita, Khadijah binti Khuwailid, dan 2 orang anak kecil, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kata Michael Hart, Muhammad bisa saja membohongi 10, 100 atau 1000 orang, tapi dia tidak mungkin membohongi lebih dari 1 miliar pengikutnya yang rela mati untuk dirinya. Begitu Hart ngomong kayak gitu, semuanya diem. Waktu di Mekah, Islam pertama kali turun diikuti oleh as-sabiqunal awalun. Kalau saya nggak khilaf, as-sabiqunal awalun itu 7 atau 9 orang. Berdakwah 10 tahun di Mekah itu cuman kurang lebih pengikutnya 40 orang. Tapi kemudian hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah Rasulullah bikin negara Islamic State, negara Islam Madinah. Kemudian Islam menyebar ke seluruh dunia. Dari Madinah itulah Islam menyebar ke seluruh dunia. Sampai hari ini lebih dari 1,6 miliar pengikut Islam. Dan Islam satu-satunya agama yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Pertanyaannya, kenapa Islam tumbuh begitu pesat, tumbuh begitu cepat? Islam tumbuh begitu cepat setelah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika ada Isra dan Mi'raj, ada perintah sholat. Ketika perintah sholat turun, maka bayangkan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, 1 hari 5 kali, ya kan? Kita sholatnya 5 kali. Rasulullah itu sholatnya di masjid, sahabat sholatnya di masjid. Selesai sholat, Rasulullah ngajarin Islam, jelasin Islam, perintahan Islam, suruh ngamalin Islam. Kemudian sahabat mengamalkan Islam. Jadi sehari 5 kali sahabat ini dimotivasi, diajarin, dibimbing, digojlok, suruh praktekkan Islam. Islam dipraktekkan. Mana ada pemimpin yang mengarahkan
anak buahnya sehari 5 kali. Saya di kantor nih punya anak buah, paling pagi-pagi sebelum kita mulai sholat duha dulu briefing setengah jam, 1 jam kerja, udah selesai. Tapi Rasul 5 kali sehari sahabat itu di briefing, dimotivasi, diajarin, dibimbing. Makanya kekuatan sholat ini luar biasa. Kemudian Islam menyebar ke seluruh dunia. 1, sholat. Yang kedua, kenapa Islam berkembang begitu cepat? Karena Rasulullah punya pendukung-pendukung, punya orang-orang yang mendukung. Ada Abu Bakar, ya, seorang sufistik. Ada Umar bin Khattab, negarawan. Ada Utsman bin Affan, konglomerat. Ada Ali bin Abi Thalib, ulama, ilmuwan. Nah, kesempatan kali ini saya cuma pengen kasih tahu, salah satu pendukung Rasulullah itu yang pertama sekali itu namanya Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Istri Rasulullah. Siapa dia? Pengusaha. Siapa dia? Konglomerat. Jadi digambarkan dalam sejarah itu, kalau orang-orang kaya di Mekah dikumpulin kekayaan orang Mekah dibandingkan dengan Khadijah, itu kalah kaya. Khadijah paling kaya. Jadi Islam itu berkembang salah satunya ada karena apa? Karena faktor ekonomi, faktor fulus, faktor duit. Di situ ada Khadijah, di situ ada Abu Bakar, konglomerat juga. Di situ ada Abdurrahman bin Auf, konglomerat juga. Di situ ada Utsman bin Affan, konglomerat juga. Begitu hijrah ke Madinah, di Madinah ada sahabat Rasul yang namanya Sa'ad bin Rabi'. Itu konglomeratnya Madinah. Jadi Islam itu berkembang karena banyak pendukungnya. Dan salah satu faktor yang mendukung dakwah Islam itu ekonomi. Konglomerat yang hari ini kita umat Islam kagak punya itu. Ya enggak punya. Coba Bapak Ibu sebutin konglomerat Islam yang Bapak Ibu kenal.